Inilah breaking news berita satu News Channel bersama saya Wisnari. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan hasil sidang isbat atau penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Sidang isbat merujuk pada hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan tim Kemenak pada 101 lokasi di seluruh Indonesia. Kita langsung saja menyimak pengumuman pemerintah mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Oleh media TV, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat eselon 1 dan 2, Ditjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, perwakilan BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Profesor Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang peruqyah tentu harus menguasai hisab, karena tanpa hisab dia tidak bisa meruqyat dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus diruqyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ruqyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 101 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan 2 hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru
yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Ru'yatul Hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Zaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya persilakan Bapak Abdullah Zaidi untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, para hadirin, terutama kami hormati kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran Kementerian Agama. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT bahwa baru saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022 Masehi, yang insya Allah kita akan memulai bersama-sama awal Ramadan. Pernyataan ini telah disepakati bersama tadi pada sidang isbat antara Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia beserta ormas-ormas Islam yang hadir, yang sebelum ditetapkan Bapak Menteri Agama meminta pertimbangan dari berbagai ormas Islam dari hasil pantauan malam hari ini yang ternyata ada di seluruh wilayah Indonesia, 34 provinsi tidak melihat Ru'yatul Hilal. Dengan demikian maka insya Allah 1 Ramadan akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Kita bersyukur pada Allah SWT, tentunya sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang akan memulai puasanya esok hari Sabtu tidak mengurangi arti kebersamaan kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita, terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang maha suci, ibadah Ramadan di bulan yang penuh barokah, penuh rahmah ini. Marilah kita jadikan momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita untuk menghindari segala perselisihan, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Karena ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang ada adalah membawa rahmah selama kita senantiasa mengacu kepada bagaimana kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita isi dengan banyak amal-amal kebaikan, dengan ibadah, kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita terhadap masyarakat sekitar, sehingga ibadah Ramadan, ibadah puasa tahun ini akan mempunyai makna yang khusus dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih atas segala pedulian dan partisipasinya dalam kegiatan keumatan ini.
Ja'anallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, dan ketertiban agar kita tetap bisa menjaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang benar-benar moderat dan toleran dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Demikian, dan mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.